Oke, hari ini kita lanjutkan. Saya akan share screen ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Ya, oke. Saya akan lanjutkan dulu bagian yang kemarin, anti-Markov waktu continue. Kemarin kita baru sampai proses kelahiran, kematian, dan contoh-contohnya ya. Nah, kita akan masuk ke fungsi probabilitas transisi, ya. Oke, jadi sedikit berbeda. Jadi kemarin kita udah sampai contoh 5 ya, yang multi server. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian bagaimana menentukan fungsi probabilitas transisi untuk rantai Markov waktu continue. Loh, kok namanya bukan matriks, Bu? Gitu ya. Ya, di sini kita tidak menggunakan istilah matriks. Karena apa tidak menggunakan istilah matriks? Walaupun mungkin nanti bentuknya masih matriks, tapi dia merupakan fungsi yang bergantung waktu, gitu ya. Sehingga kalau di rantai Markov waktu diskrit itu probabilitas transisinya kan berupa di setiap entry matriksnya dia adalah konstanta, gitu. Nah, kalau dia di rantai Markov waktu continue, karena di sini ada unsur waktu T di sini nih, ya. Jadi XS plus T sama dengan J bersyarat XS sama dengan I, bisa saja nanti probabilitasnya itu fungsi dari T. Gitu ya. Jadi nanti secara umum kita menyebutkannya sebagai fungsi probabilitas transisi PIJT. Ya. Jarang sih yang sebenarnya dia tetap representasinya matriks, cuman jarang benar-benar ditulis dalam bentuk matriks gitu ya, gitu. Tapi dalam bentuk fungsinya aja seperti apa, nanti tinggal untuk I sama dengan untuk I berapa gitu ya, untuk J berapa. Jadi di sini kita akan punya yang namanya PIJT yang menyatakan sebagai probabilitas bahwa proses yang saat ini berada di state I akan berada di keadaan J pada T waktu kemudian. Ya. Nah, kuantitas ini kita sebut sebagai probabilitas dari rantai Markov waktu continue. Ini saya singkat ya, RMWK. Nah, kita lihat contoh dari fungsi probabilitas transisi untuk kasus proses kelahiran murni, gitu ya. Nah, di sini kita dapat menentukan secara eksplisit PIJT dalam proses kelahiran murni yang memiliki laju kelahiran yang berbeda-beda. Misalkan untuk proses ini definisikan TK, yaitu waktu yang sebelumnya sudah kita definisikan juga ya, TK yaitu waktu yang dihabiskan di keadaan K sebelum melakukan transisi ke keadaan K plus 1. Kelahiran murni ya, berarti dia selalu bertambah ya, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, misalkan saat ini proses berada di keadaan I, dan misalkan J-nya lebih besar daripada I. Ya, karena dia kelahiran murni kan bertambah terus ya, berarti nggak mungkin turun. Jadi semua PIJ di mana J-nya lebih kecil daripada I itu jadinya 0 ya. Di sini dia karena kelahiran murni berarti kan bertambah terus. Proses kosong ya, itu adalah kelahiran murni. Maka TI yaitu waktu yang dihabiskan di keadaan I sebelum melakukan transisi ke keadaan I plus 1. Kemudian TI plus 1, waktu yang dihabiskan di keadaan I plus 1 sebelum melakukan transisi ke keadaan I plus 2, dan seterusnya. Sehingga kalau kita totalkan, seluruh waktu yang dibutuhkan sampai keadaan J adalah sumasi dari K sama dengan I sampai J min 1 TK. Karena kan tadi TI itu adalah I sebelum ke I plus 1. Berarti kalau hanya sampai J, berarti sumasinya dari I sampai J-1 TK. Ya. Nah, jika proses belum memasuki keadaan J pada waktu T, maka keadaan pada waktu T lebih kecil daripada J. Karena kan di sini belum memasuki keadaan J, gitu ya. Berarti di sini XT keadaan di waktu T lebih kecil daripada J. Sehingga di sini kita punya XT kecil dari J.
atau ekuivalen dengan TI tambah TI plus 1 tambah sampai TJ min 1 lebih besar dari T. Karena dia belum sampai ke J, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan punya probabilitas XT kecil dari J untuk I yang kecil dari J ya, pada proses kelahiran murni, maka kita akan punya probabilitas XT kecil dari J bersyarat X0 sama dengan I adalah probabilitas dari summasi K sama dengan I sampai J-1 dari TK lebih besar dari T. Nah, kita tahu kalau di proses di sini TI plus 1 sampai TJ-1 adalah variabel acak berdistribusi eksponensial yang saling bebas dengan rate-nya masing-masing adalah lambda I sampai lambda J-1, maka probabilitas XT kecil dari J bersyarat X0 sama dengan I itu sama aja dengan perkalian penjumlahan dari K sama dengan I sampai J-1 E pangkat min lambda K kali T dikali dengan perkalian dari R sama dengan I, R tidak sama dengan K sampai J-1 dari lambda R per lambda R min lambda K. Ini ada unsur, kalau Anda mau lihat pembuktiannya ada di buku ya, gitu ya. Di sini saya ambil saja, jadi bentuk ini berubah menjadi begini. Ini masih dalam bentuk XT kecil dari J ya. Kemudian kalau kita punya XT kecil dari J plus 1, tinggal kita ganti aja somasinya yang berubah ya. Somasinya dari I sampai J, perkaliannya juga dari I sampai J. Nah, yang kita mau kan sebenarnya XT sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I, karena PIJT ya. Nah, itu kan sama aja dengan probabilitas XT kecil dari J plus 1 tambah X0 sama dengan I dikurangi yang XT kecil dari J bersyarat X0 sama dengan I. Sehingga kita akan peroleh proposisi sebagai berikut. Bisa dilihat ya bentuk dari probabilitas transisi dari kelahiran murni saja itu lumayan ribet gitu ya. Di sini bisa kita lihat PIJT sama dengan ini. Ya, untuk I yang lebih kecil dari J dan PII sama dengan E pangkat min lambda I untuk I sama dengan J berarti ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi tidak direpresentasikan dalam bentuk matriks gitu ya. Walaupun sebenarnya ini bisa dinyatakan dalam matriks, tapi seringnya dia dinyatakan dalam bentuk langsung fungsinya seperti apa sih gitu ya. Karena PIJ-nya versi rantai Markov waktu kontinu dia merupakan fungsi dari T-nya. Ya. Walau bisa saja nanti Anda ketemu konstanta gitu ya, tapi tetap secara umum kita menyatakan dia sebagai fungsi dari T. Ya, di sini bisa Anda lihat untuk kelahiran murni saja prosesnya lumayan kompleks gitu ya, apalagi untuk proses kelahiran dan kematian bentuk dari fungsi probabilitas transisinya. Oke, sebentar ya. Untuk pembuktiannya nanti bisa Anda lihat bentuk dari kenapa sih bentuk yang ininya harus dimanipulasi lewat lebih kecil dari atau lebih kecil dari J plus 1 dan lebih kecil dari J, karena memang tidak bisa langsung gitu ya membuktikan bentuk dari fungsi probabilitas transisi pada rantai Markov waktu kontinu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ini saya tidak buktikan karena cukup panjang ya. Nanti boleh Anda buktikan Anda lihat bisa pembuktiannya di buku ya. Oke. Jadi bentuknya lumayan kompleks ya. Hanya untuk proses kelahiran murni. Ya, bisa kita lihat di contoh 6. Pertimbangkan proses Whewell yang merupakan proses kelahiran murni di mana setiap individu dalam populasi secara saling bebas melahirkan dengan rate lambda. Sehingga lambda n sama dengan n kali lambda untuk n lebih besar sama dengan 1. Jika kita punya I sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkan P1J-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini bisa Anda manipulasi dari bentuk yang tadi. Dari proposisi yang ini, untuk I sama dengan 1, tinggal Anda ganti ya, I-nya 1. Tinggal masukkan, ini manipulasi aljabar saja.
Nah, sehingga nanti diperoleh ternyata bentuk dari P1J itu adalah ini. Ini kalau dilihat sepintas, ini adalah bentuk bentuk PDF dari distribusi apa nih? Geometrik ya. Ya, bisa Anda lihat ini mirip seperti distribusi geometrik dengan probabilitasnya E pangkat min lambda T. Parameternya ya, E pangkat min lambda T. Jadi jika dilihat, bisa kita lihat jika kita mulai dengan satu individu, maka ukuran populasi pada waktu T itu akan berdistribusi geometrik dengan parameter E pangkat min lambda T. Ya. Nah, kalau populasinya dimulai dengan I individual, kan ini mulai dari satu ya, I-nya satu tadi. Kalau I individual secara umum, maka kita dapat menganggap masing-masing individu ini memulai proses Yule independennya sendiri-sendiri, dan populasi pada waktu T akan menjadi jumlah dari I variabel acak geometrik independen dan berdistribusi identik dengan parameter E pangkat min lambda T. Jadi tinggal dijumlahin aja ya. Nah, hal ini sama aja dengan hal ini berarti distribusi XT bersyarat X0 sama dengan I sama dengan distribusi banyaknya muncul head pada pelemparan koin sehingga diperoleh I head. Atau ini sama aja seperti berdistribusi binomial negatif dengan parameter I dan E pangkat min lambda T. Jadi bentuknya adalah PIJT-nya apa nih? Kombinasi dari J-1 dan I-1, E pangkat min I lambda T kali 1 minus E pangkat min lambda T pangkat J min I. Ini seperti PDF-nya binomial negatif. Kan memang geometrik itu adalah, binomial negatif itu adalah geometrik yang dijumlahin ya. Oke, kurang lebih seperti itu bentuk dari fungsi probabilitas transisi. Ini diberi contohnya hanya untuk yang proses kelahiran murni memang gitu ya. Untuk yang lainnya sebenarnya relatively similar, cuman lebih kompleks. Jadi untuk basic yang diberikan hanya yang proses kelahiran murni. Ya, memang lebih kompleks ya bentuk dari rantai Markov waktu kontinu, tidak mudah rantai Markov waktu diskrit gitu ya. Kita bisa cari probabilitas transisinya dengan mudah gitu ya. Nah, kalau di sini memang lebih sulit karena kita bekerja dengan kontinu. Nah, akibatnya nanti Anda perlu yang namanya persamaan diferensial nanti untuk penyelesaiannya gitu ya, untuk mencari nanti di bagian 2 akan kita bahas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya masih terkoneksi kan ya? Halo? Masih, Bu. Masih, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini masih melanjutkan ya untuk fungsi probabilitas transisi nanti secara umum gimana sih gitu ya. Nah, di awal tadi saya sudah berikan contoh proses kelahiran murni. Nanti untuk secara umum kita menggunakan yang namanya teorema Kolmogorov, forward, ada backward gitu ya, ada mundur, ada maju gitu ya. Untuk mencari probabilitas transisi, tapi dia dalam bentuk persamaan diferensial. Oke. Nah, secara umum kita lanjut ya, karena ini masih berkaitan dengan fungsi probabilitas transisi. Nah, tadi saya beri contoh bentuk fungsi probabilitas transisi yang sudah ada bentuknya. Jadi PIJT-nya adalah sekian gitu ya. PIJT-nya tadi adalah sumasi dari E pangkat sekian gitu ya. Nah, untuk secara umum, fungsi probabilitas transisi nanti akan kita cari menggunakan yang namanya Kolmogorov equation yang sifatnya backward sama satu lagi forward gitu. Jadi ada mundur, ada yang maju gitu ya. Nah, tapi sebelum membahas definisi kedua persamaan ini, kita akan membahas dua lemma dulu. Yang pertama nanti lemma ini gitu ya sama ini. Oke. Nah, tapi sebelum ke lemma itu, kita misalkan dulu untuk sembarang pasangan state I dan J, kita punya yang namanya QIJ, Q besar ya, Q kecil ya, sama dengan VI kali PIJ. Nah, apa itu QIJ sama dengan VI kali PIJ? Ini PIJ tadi adalah
matriks probabilitas, bukan matrisnya, probabilitas transisi, gitu ya. Nah, di sini kita punya yang namanya VI. VI itu adalah laju transisi, yaitu laju ketika proses mengalami transisi yang dimulai dari state I, dan PIJ adalah probabilitas transisi ini menuju state J. Jadi waktu dia berpindah dari I ke J itu dia ada laju transisinya, ya. Nah, laju transisi inilah yang kita definisikan sebagai VI yang kemarin kita sudah bahas ya, ada VI, ada rate-nya, ada lambda, mu nol. Nah, itu tuh. Itu kita sebut laju transisi ya. Nah, di sini QIJ itu adalah laju transisi kali probabilitasnya. Nah, berarti QIJ juga adalah laju, lebih tepatnya adalah laju proses ketika dari state I berpindah ke state J. Nah, atau bisa juga dinamakan QIJ itu adalah sebagai laju transisi sesaat atau instantaneous transition rate dari state I ke state J. Nah, kalau VI itu hanya laju transisi gitu ya, laju transisi mulai dari state I. Nah, dia pindah ke state mana kan bebas gitu ya. Nah, tapi kalau QIJ itu dia lebih tepatnya adalah laju proses ketika dari state I berpindah ke state J, atau di sini adalah laju transisi sesaat. Nah, fungsi probabilitas transisi, sebelum kita bahas bentuk fungsi persamaan Kolmogorov forward atau backward, butuh dua lemma ini, di mana kita punya bahwa bentuk dari VI itu sebenarnya sama aja dengan limit H menuju 0 dari 1 min PIIH per H, dan QIJ adalah limit H menuju 0 dari PIJH per H untuk I yang tidak sama dengan J. Ya, berarti bisa Anda lihat PII itu kan artinya probabilitas dia tidak pindah kemana-mana. Jadi VI itu adalah probabilitas dia laju transisi dari state I. Jadi laju dia berpindah dari keadaan I. Nah, ke keadaan I itu kan bisa kemana-mana sih sebenarnya. Kecuali dia tetap nggak ditetap di sana gitu ya. Jadi 1 min PII H per H. Dia disebut sesaat karena ini ya limit H menuju 0. Jadi untuk waktu yang sangat singkat. Nah, sementara QIJ-nya sendiri itu adalah tapi dengan seperti itu nanti saya tidak bisa lagi untuk harga final lumayan atau webnya IPS terus tetap dibutuhkan ya, atau kita bisa menggunakan CI saja. Ya, bisa dilihat di sini fungsi probabilitas transisi. Jadi kita punya QIJ bentuk ini ya. Jadi diingat-ingat, QIJ itu adalah limit H menuju 0 dari PIJH per H. Kalau VI sendiri adalah limit H menuju 0, 1 min PII H per H. Jadi sesaat semua ya dua-duanya sebenarnya. Cuman kalau VI itu adalah laju transisi keluar dari state I gitu ya. Nah, satu lagi lemma yang kita butuhkan untuk menghitung persamaan Kolmogorov forward atau backward itu adalah yang disebut dengan Chapman-Kolmogorov saja. Chapman-Kolmogorov equation. Nah, ini mirip sebenarnya dengan versi yang diskrit ya. Cuman versi diskrit dalam bentuk matriks, kalau ini PIJT plus S gitu ya. Ini sama aja dengan, sama sih sebenarnya. Kalau di diskrit ya bentuknya diskrit karena kan kita waktunya, kalau di sini berarti T plus S gitu ya. Di sini persis sama seperti yang diskrit. Jadi sumasi dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari PIK T kali PKJT. Jadi ininya nyambung ya, PIK PKJ. PKJS ya, PIKT kali PKJS. Nah, dua lemma ini akan berguna untuk menyelesaikan persamaan Kolmogorov maju ataupun mundur gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini adalah backward. Yang di satu lagi adalah forward ya. Ini forward. Nah, untuk versi yang backward, jadi untuk setiap state I, J, dan waktu T besar sama dengan 0, ternyata kita punya bahwa bentuk fungsi probabilitas transisi PIJT akan memenuhi persamaan diferensial berikut, terlepas dia dari proses apapun ya. Nah, yang mudah tadi disampaikan atau dinyatakan bentuknya adalah versi yang
proses kelahiran murni. Nah, tapi untuk yang lainnya itu lebih kompleks gitu, tapi dia bisa memenuhi sifat ini semuanya gitu ya. Jadi di sini fungsi probabilitas PIJT untuk rantai Markov waktu kontinu pasti akan memenuhi persamaan diferensial berikut, yaitu P aksen, ini turunan nih berarti ya, P aksen IJT sama dengan sumasi dari K tidak sama dengan I gitu ya, QIK PKJT dikurangi VI kali PIJT. Nah, sementara berarti untuk proses kelahiran murni, persamaan ini akan berubah menjadi P aksen IJT sama dengan lambda I PI plus 1, JT minus lambda I PIJT. Ya, di sini rate-nya karena kelahiran berarti lambda I aja ya. Berarti karena VI-nya QI itu adalah QIK adalah VI kali PIK, berarti ini berubah ya. Nah, K-nya di sini adalah karena dia kelahiran murni, K tidak sama dengan I, dia maju terus, berarti di sini lambda I kali PI plus 1, JT. Karena dia backward ya, PI plus 1, J kurang lambda I PIJ. Nah, sementara kalau untuk proses kelahiran kematian, teorema ini berubah menjadi P aksen 0 JT sama dengan lambda 0 P1, JT minus lambda 0 P0 JT, dan P aksen IJT adalah lambda I PI plus 1, J tambah, nah di sini kan ada kematian, ada mu I PI min 1, JT minus lambda I plus mu I kali PIJT untuk I yang lebih besar dari 0. Jadi ini untuk konteks proses kelahiran kematian, ini ada dua, ini yang harus dipenuhi. Kalau untuk proses kelahiran murni hanya ini. Itu ya. Jadi teorema 61 yang versi backward, bentuknya seperti ini untuk proses kelahiran murni, dan untuk proses kelahiran kematian jadi seperti ini. Oke, nah ini versi mundur atau backward. Nah, versi maju atau forward gitu ya, dia akan berubah seperti ini. Bedanya bisa Anda lihat di sini. Kalau di sini ya perbedaannya ya. Di sini K tidak sama dengan I, QIK PKJ. Di sini K tidak sama dengan J, QKJ PIK. Jadi bedanya di situ ya, kurang VJ PIJT. Nah, kelihatan di mana sih dia forward gitu ya. Dari sini nih sebenarnya J-1, di sini J. Ya. Kalau sebaliknya di backward di sini I plus 1, ini juga I plus 1, sementara di sini I. Jadi kalau di mundur kita fokusnya di I, kalau di maju kita fokusnya justru di J. Ya, lambda J PIJT. Jadi state setelahnya, makanya disebut maju karena dia state setelahnya gitu ya, PIJT, kita fokus di J. Nah, sementara kalau di backward kita fokus di I-nya. Jadi kayak seolah-olah mundur gitu ya, makanya disebut backward. Nah, untuk proses kelahiran murni versi forward jadinya seperti ini. Anda cuman lihat notasinya aja ya. Nanti Anda butuh I berapa, J berapa, disesuaikan aja. P12 kah yang Anda butuhkan, P01 kah, dan seterusnya. Sementara untuk proses kelahiran kematian, persamaan ini berubah menjadi ini. Jadi bedanya kalau di proses yang mundur itu ada dua pecahan. Jadi versi yang 0 dan versi I lebih besar dari 0. Kalau di sini enggak, cuma satu saja gitu ya. Karena dia forward gitu ya. Jadi di sini kita punya versi PIJT-nya. Sorry, saya ada yang kurang nih kayaknya. Ini tetap ada dua ya. Di sini kita akan punya
P aksen I0 ya, P aksen I0. Tapi sebenarnya bentuknya relatively similar, jadi tidak terlalu dipisah sih. Jadi kalau kita lihat P aksen I0T itu adalah berarti lambda 0 kan nggak ada, lambda 0 ada ya. Lambda 0, kita lihat dari sini ya berarti ya. Sumasi, kan sumasi dari K tidak sama dengan 0. Ya, K tidak sama dengan 0. Q K0, P I K T. Ya, pakai dari sini ya. Kurang V0, kurang V0 lagi. V0-nya berarti V0 PI0 ya. Berarti di sini V0-nya adalah lambda 0 berarti ya. Karena yang punya 0 itu adalah si lambda yang kelahiran. Lambda 0 PI0 T. Nah, dia sebenarnya sama aja nih versi. Nah, coba kita lihat ya, kita breakdown. Berarti di sini PI, berarti dia K tidak 0 gitu ya. K tidak 0 berarti Q yang tidak 0 berarti PI1 gitu ya. Berarti K-nya tidak boleh mulai dari 0 ya, berarti mulai dari 1. Berarti di sini kita punya PI1 I1T. Kemudian di sini punya Q-nya adalah yang versi mu I-nya gitu ya. Mu1 PI1T minus lambda 0 karena di sini ada, ini kan lambda, kalau J-nya minus 0 kan jadinya lambda min 1. Jadi ini nggak mungkin ya gitu ya. Jadinya di sini adalah mu1 PI1T kurang lambda 0 PI0T. Nah, untuk versi yang forward itu dia secara umum mau nanti saya pakai J-nya 0 atau J-nya tidak 0, lebih besar dari 0, bentuknya similar sih, tinggal bentuk ini aja. Gitu ya. Jadi ini diuraikan jadi seperti ini. Oke. Di buku tidak dibahas sih bentuk penurunan dari sini ke sini, cuman ini sudah dihasilkan bentuknya seperti ini. Nah, secara umum ya. Nah, tidak dibedakan untuk kasus 0 ataupun J-nya 0 ataupun lebih besar dari 0. Nah, beda dengan versi yang mundur, itu dia dibedakan untuk kasus I lebih besar dari 0 dan I sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 ataupun besar dari 0, untuk J-nya itu dia relatively similar bentuk secara umumnya. Oke. Nah, ini contoh dari rantai Markov waktu kontinu yang terdiri dari 2 state. Di sini kita punya mesin yang bekerja dengan distribusi dari waktunya sama dengan berdistribusi eksponensial sebelum dia mengalami kerusakan. Jadi waktu sampai kerusakan terjadi itu berdistribusi eksponensial dengan min 1/, lambda. Nah, kemudian untuk diperbaiki juga berdistribusi eksponensial dengan min 1/mu, berarti rate-nya masing-masing lambda dan mu ya. Nah, jika mesin tersebut bekerja pada waktu 0, maka hitunglah probabilitas bahwa mesin tersebut akan bekerja pada waktu T sama dengan 10. Nah, berarti kita bisa lihat, berarti dia merupakan proses kelahiran dan kematian. Kenapa dia proses kelahiran dan kematian? Karena mesinnya bisa mengalami kerusakan, kemudian mengalami perbaikan. Gitu ya. Kalau mengalami kerusakan berarti state-nya kan berkurang. Kalau mengalami perbaikan, state-nya bertambah. Berarti dia merupakan proses kelahiran dan kematian. Nah, dengan state-nya 0 berarti mesin bekerja dan state 1 mesinnya diperbaiki. Ya. Jadi state-nya di sini ada 0 atau 1 gitu ya. Di sini berarti kita punya lambda 0 sebagai lambda. Ya, lambda 0, proses kelahirannya adalah lambda ya. Kemudian mu I-nya sama dengan mu. Lambda I-nya akan bernilai 0 untuk I yang tidak sama dengan 0. Dan mu I-nya akan bernilai 0 untuk I tidak sama dengan 1.
Nah, ada yang tahu nggak ini? Kenapa lambda nolnya sama dengan lambda, mu satunya sama dengan mu, tapi mu i-nya, mu nolnya bernilai 0, berarti untuk i tidak sama dengan 1 ya. Sementara lambda i-nya sama dengan 0 untuk i yang tidak sama dengan 0. Tadi lambda itu apa sih? Rate apa tadi? Lambda itu rate untuk kelahirannya atau kematiannya ya? Halo? Saya masih terkoneksi kan ya? Halo? 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 Masih, Halo? Bu. Oke. Ya. Rate. Oke, yang kelahiran di sini apa? Kematian apa? Kelahiran apa? Di konteks permasalahan ini, kelahiran dan kematiannya apa? Kita punya mesin yang dia akan bekerja dengan min seperlambda sebelum mengalami kerusakan. Kemudian dia akan mengalami mesinnya rusak, berarti dia juga akan diperbaiki sehingga dia menjadi waktunya untuk diperbaiki sampai bisa berfungsi kembali itu adalah eksponensial juga. Nah, jika mesin bekerja pada waktu 0, hitunglah probabilitas bahwa mesin akan bekerja di waktu 10. Nah, berarti kan di sini ada mesin. Jadi kondisinya adalah keadaannya adalah 0 itu menyatakan mesin bekerja. Sorry. Ya, di sini 0 itu adalah mesinnya bekerja. Halo, saya masih saya masih terkoneksi kan ya? Screen saya? Masih, Bu. Oke. 1 adalah mesinnya diperbaiki. Ya, mesin diperbaiki. Kenapa begini? Ya, mesinnya diperbaiki. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kita punya 2 kondisi ya. Mesin bekerja atau mesin diperbaiki. Berarti dia kelahirannya adalah kalau mesinnya rusak gitu ya. Dari 0 ke 1. Itu mesinnya rusak. Tapi nggak ada kondisi lain, dia cuma ada 2 gitu ya. Kondisinya cuma mesin bekerja atau mesinnya rusak. Nah, dari 0 ke 1 itu berarti kelahiran. Kalau mesinnya diperbaiki 1, kemudian setelah diperbaiki kan bekerja lagi, berarti dia dari 1 ke 0 gitu ya. Berarti itu disebutnya sebagai rate-nya kematian berarti ya kalau di sini. Berarti kelahirannya itu kalau dari mesinnya bekerja jadi rusak itu jadi kelahiran gitu ya konteksnya. Nah, di sini berarti kita punya lambda 0, berarti rate dari kondisi 0 ke kondisi dia jadi rusak, berarti itu sebagai lambda. Kenapa ya begini ya? Oke. Nah, kemudian rate-nya dia dari kondisi diperbaiki menjadi bekerja itu jadi mu 1 sama dengan mu gitu ya. Jadi lama mesinnya diperbaiki itu kan distribusi eksponensial dengan rate mu. Nah, berarti mu 0 kan nggak ada karena kan mesinnya bekerja nggak perlu diperbaiki. Atau sebaliknya lambda 1 juga nilainya 0 karena mesinnya tidak rusak gitu ya. Berarti di sini udah benar ya, kondisinya seperti ini. Oke, nah di sini bisa Anda lihat kita akan bekerja dengan persamaan diferensial. Anda pernah dapat kuliah PD nggak sih kalau anak statistik? PD dapat nggak, Daniel? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi ini aja ya, ini versi sederhana saja. Jadi sebenarnya ini hampir mirip dengan, jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung diferensial di dalamnya sekaligus fungsinya. Jadi kayak dy dt, ini kenapa saya begini ya, ada garis-garis gini. Ada yang tahu nggak ya kenapa? Kenapa muncul garis-garis ya?
Ini settingnya kenapa ya ini? Only draw scribble. Kalau begini gimana nih? Ini dimatiin. Oke. Nah, coba ya. Dihapus dulu. Oke, di sini kita akan punya cuma 2 state-nya. Jadi kita akan punya P00, kemudian P10 gitu ya. P kira-kira kan P00 berarti dia kondisi mesinnya tetap bekerja. P10 ini berarti probabilitas dia dari mesinnya diperbaiki menjadi bekerja kembali gitu ya. Oke. Nah, di sini kan yang ditanya adalah probabilitas bahwa mesinnya tetap akan bekerja pada waktu T sama dengan 10. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah P00. Tapi sebenarnya kita bisa aja punya P10 ataupun P11. Gitu ya. Nah, kalaupun nanti kita punya P00, P10, P01, P10 lagi. Oh, tetap ya. Ada yang tahu nggak ya ini kenapa ya? P01 gitu ya. P01, nah itu tergantung dari kebutuhan gitu ya. Apakah kita butuh P00, P10, P01, P11, tergantung dari pertanyaan tadi. Ya. Nah, pertanyaan kita karena kita butuhnya adalah probabilitas bahwa di waktu 0 dia bekerja, kemudian di waktu T sama dengan 10 juga dia bekerja, sebenarnya yang kita cari adalah P0010 sebenarnya. Gitu ya. P0010-nya berapa sih? Nah, bisa kita lihat, untuk bisa mencari P0010, kita perlu persamaan. Nah, tergantung nih, Anda mau pakai versi yang forward atau versi yang backward. Sebenarnya, relatively itu bebas sebenarnya pilihannya, gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan versi yang versi yang backward, berarti Anda pakai yang tadi, karena dia proses kelahiran dan kematian, berarti pakai ini ya. Nih, gitu. Jadi P aksen 0 JT minus sama dengan lambda 0 P1, JT kurang lambda 0 PJT. Kalau Anda mau pakai backward. Jadi di sini P aksen 00, nah untuk yang sama dengannya ya. Ya, di sini nggak disebutkan, hanya besar dari 0 aja ya. Di sini berarti P aksen 00, berarti kalau saya pakai versi backward, lambda 0 P10 gitu ya. Lambda 0 P10, berarti sini. Lambda 0 P10 T kurang. Nah, di sini berarti saya butuh apa lagi nih kalau pakai backward? Lambda 0 P00 gitu ya, lambda 0 P00. Nah, lambda 0 P00. Nah, tapi karena di sini ada P10, Masya Allah, kenapa ya ini ya? Karena di sini ada P1, P00, P10, di sini muncul P10. Yes. Coba kalau pakai ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini muncul P10, P10. Waduh, nggak jelas ya. Oke, saya pakai merah coba. Nih, di sini ada P10. Nah, P10. Nah, berarti Anda butuh, kan di sini ada P00. Oke lah, di sini ada P00 aksen. Nah, sementara kan saya butuh P10. Berarti Anda perlu persamaan diferensial berikutnya. P aksen 10 T. Nah, berarti P aksen 10 T, karena tadi kita pakai versi backward, yang ini juga pakai versi backward ya, berarti I-nya lebih besar dari I-nya lebih besar dari 0, berarti pakai yang berikutnya. Yang ini. P aksen 10, berarti tinggal ganti semua I-nya dengan 1 dan J-nya 0 gitu ya. Berarti lambda 1 nggak ada ya, lambda kan nggak ada karena lambdanya 0.
tinggal mu saja. Berarti mu 1 P0 1, mu 1 P0 1, mu 1 kok P0 P10, sorry yang sini. Mu 1 satunya berarti P0 1 ya. P0 1 kurang mu 1 P10. Sorry ini P00 dong ya, P00. Mu 1 P00 T dikurangi karena tadi untuk lambda satunya bernilai 0, hanya mu satunya saja yang ada, berarti mu 1 P10. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Mu P00 kurang mu P10T. Nah, ini udah dalam persamaan diferensial 2 peubah dan 2 persamaan. Jadi aksen yang fungsinya itu adalah PA00 aksen T dan P10 aksen T ya. Nah, kedua ruas kemudian kita kalikan dengan mu dan yang 610 kita kali dengan mu dan 611 kita kali dengan lambda, kemudian kita jumlahkan nanti hasil jadi 0. Jadi ini dikali mu, ini dikali lambda ya. Gitu ya, dikali mu dan dikali lambda. Nah, dikali mu yang atas kemudian dijumlahkan nih, ada yang hilang nih. Ini mu lambda, ini lambda mu, ini mu lambda mu, ini ada lambda. Ya. Sehingga hasilnya nanti mu P00 aksen T tambah lambda dijumlahin ya, dijumlahin nanti ada yang tambah lambda P aksen 10T. Nah, ini saling meniadakan nih nanti nih. Ini mu, ini berarti nih, ini mu lambda P10, di sini kan juga mu lambda P00 kan ya. Di sini lambda mu P00, di sini lambda mu P10. Berarti mereka ini saling meniadakan nih. Jadi 0. Gitu ya, jadi tinggal yang sini saja nih. Gitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita tinggal integralkan saja. Karena ini dalam bentuk aksen, ini aksen. Nah, berarti kan ini sama dengan 0 yang di kanan, berarti tinggal Anda integralkan aja nih. Integralkan, jadi akhirnya jadi mu P00T tambah lambda P10T sama dengan C. Yang kita butuhkan kan P00T-nya. Nah, karena kita tahu bahwa P000 itu adalah 1, P00 sama dengan 0, P000 adalah 1. Kenapa 1? Karena tadi kita tahu bahwa di waktu 0 dia bekerja gitu ya. Berarti dia pasti 1. Dan P10 dari kondisi P100-nya berarti otomatis 0 gitu ya. Maka kita akan peroleh C-nya sama dengan mu. Tinggal masukin aja sih sebenarnya ya. Jadi mu P00-nya kan 1. Berarti mu tambah lambda kali 0 sama dengan mu. Sehingga sini. Jadi P0, Masya Allah, ini gimana ya ini ya? Maaf, ini ada yang tahu nggak ya kenapa ini? Kayaknya coba nggak sambil dicas deh, Bu. Oh, nggak sambil dicas ya? Ngaruh ya sebenarnya ya? Belum tahu sih, Bu. Coba Coba ya saya. Ini kenapa nih ngapusnya gimana ya? Pixel, kok nggak bisa dihapus ya? Objek, kayak juga. Coba saya ini lagi. Oh iya, sambil dicas kali ya. Oke, baik. Berarti di sini, maaf ini kelihatan kecoret-coret. Berarti kan di sini karena P000 sama dengan 1 dan P10 sama dengan 0, berarti kan di sini bisa kita jumlahin ya. Mu tambah 0 sama dengan C, sehingga C sama dengan mu. Nah, berarti di sini kita punya C sama dengan mu P00 T tambah lambda P10T sama dengan mu. Ini tinggal mengganti ini sama dengan mu ya. Atau secara umum kita punya lambda P10 sama dengan, karena ini sama-sama mu, berarti mu kali 1 min P00T. Nah, substitusi lagi nih bentuk ini ke semua supaya dalam bentuk P00 semua. Ya, ini kan lambda P10. Lambda P10 sama dengan mu kali 1 min P00T. Dan kita punya persamaan yang tadi.
persamaan yang sebelumnya, persamaan diferensial P00 aksen T adalah lambda kali P10 minus minus P00T. Nah, tinggal Anda substitusi aja ya. Di sini P00 aksen T-nya Anda ganti lambda-nya itu tadi lambda kali P10-nya sebagai ini, dikurangi lambda P00T. Kita tinggal masukin persamaan yang tadi ya. Sehingga ini semua sudah dalam P00. Karena yang kita butuhkan adalah P00. Berarti mu minus mu plus lambda P00T. Nah, ini udah persamaan diferensial satu peubah istilahnya ya. Jadi di sini kita misalkan HT itu adalah P00T kurang mu per mu plus lambda. Nah, bisa kita lihat di sini, Bu, kenapa sih kita memisalkannya HT-nya adalah P00T kurang mu per mu plus lambda gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini agak sedikit tricky ya. Ini coba Anda lihat gitu ya. Ini sebenarnya pakai ini sih, pakai sifat persamaan diferensial ya. Cuman karena Anda belum pernah dapat persamaan diferensial, jadi di sini agak membingungkan kenapa hasilnya seperti ini. Intinya adalah kita mengubah bentuk ini. Jadi ini kayak persamaan dy dt-nya sama dengan mu minus mu plus lambda kali y-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, kalau dulu Anda di kalkulus itu kita cuma punya dy dt atau dx ya. Dy dt sama dengan ini, kalau merah nggak kelihatan ya, saya ganti dulu deh. Nah, dy dt sama dengan biasanya fungsi dari t-nya aja langsung, misalkannya t kuadrat gitu ya. Berarti kan dy dt sama dengan t kuadrat, berarti y-nya otomatis integral dari ini gitu ya, sepertiga t pangkat 3. Nah, kalau persamaan diferensial itu dia punya versi dy dt, tapi juga muncul komponen y-nya di sini gitu loh. Jadi mu minus mu plus lambda y. Gitu. Itu ya bedanya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan pemisalan bahwa ini sebenarnya agak sudah tricky ya. Kenapa sih hasilnya begitu gitu ya? Karena biar kelihatan, ternyata emang P00 itu nanti bentuknya adalah begini. Ya, nah sebenarnya ini sedikit, ini dia pakai pemisalan ya, tapi tanpa kesini pun sebenarnya nggak apa-apa sih gitu ya. Jadi pakai bentuk dy yang saya sebutkan tadi nih, dy dt sama dengan mu minus mu plus lambda y. Ya, di sini bisa Anda lihat bentuk dari persamaan diferensialnya kurang lebih seperti ini. Kalau saya tulis versi bahwa P00 aksen itu adalah sebagai y, dy dt, dan P00t itu sebagai y. Gitu. Y fungsi dari t ya maksudnya. Nah, ini adalah versi persamaan diferensialnya. Inilah yang akan kita selesaikan sebenarnya, karena saya mau nyari bentuk dari P00t. Gitu ya. P00t. Nah, setelah kita menggunakan persamaan diferensial, jadi dengan menggunakan pemisalan HT adalah bentuknya ini. HT itu adalah bentuknya P00T, berarti kurang mu per mu plus lambda. Ini sebenarnya agak tricky, seperti saya bilang sampaikan di awal, supaya nanti ketemu bentuk bahwa dy dt-nya adalah bentuknya ini, mu minus mu plus lambda y. Coba kita lihat ya. Kita ketemu nanti bentuk P00T-nya seperti ini nih. Nah, kalau saya turunkan P00 aksen T, bentuknya hasilnya apa? Kalau saya turunkan bentuk dari P00 aksen T apa? Ada yang tahu nggak bentuknya? Kan tinggal nurunin ya. Gimana bentuk dari P00 aksen T? Minus. Ini nih, jangan lihat yang ini ya, karena K-nya nanti hasilnya 1, pakai yang ini. P00T-nya hasilnya seperti ini. Kalau saya turunkan P00 aksen T-nya hasilnya apa ya? Minus, dalam kurung mu ditambah lambda. Tambah lambda. Kemudian dikali fungsi semuanya. Dikali apa?
dikali lambda per Kali mu. lambda per Mu ditambah lambda, mu tambah lambda kali pangkat semuanya, min min mu plus lambda kali T. Oke. Ya, P0 aksen T. Nah, kalau saya ini habis ya. Ini hasilnya apa nih? Min lambda kali pangkat min mu plus lambda kali T ya. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Kalau saya punya persamaan yang ini. Mu minus mu tambah lambda kali Y. Hasilnya apa ya? Dengan mu sama dengan Y-nya adalah si ini, P00T. Mu plus lambda kali ini. Lambda per mu plus lambda, ini Y-nya ya. E pangkat min mu plus lambda T tambah mu per mu plus lambda. Bisa Anda lihat, ini dikali ke dalam ya. Ini nanti sama ini habis, jadi tinggal ini minus, ini ada mu minus E pangkat min mu plus lambda T. Terus ini sama sini juga habis ya ini. Tinggal min mu, habis kan? Hasilnya apa? Ini ada lambda. Lambda minus lambda E pangkat min mu plus lambda T. Hasilnya sama nggak dengan bentuk P0 aksen? Sama kan? Nih. Sama, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya persamaan diferensial itu, jadi bentuk dari turunannya itu bisa dinyatakan sebagai bentuk dari fungsinya gitu. Paham ya persamaan diferensial. Jadi di sini kita ketemulah bentuk bahwa jadi agak tricky ya, memisalkan HT adalah P00T kurang mu per plus lambda, ini memang agak sedikit tricky. Tricky dan Anda harus paham persamaan diferensial gitu ya. Nah, di sini dengan memisahkan HT adalah P00T sama dengan ini, minus mu per mu plus lambda, kita akan punya nanti aksennya begini, dan ketemulah bentuk H aksen per HT adalah seperti ini, dan ini kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk turunan dari log atau len, sehingga ketemu HT-nya bentuknya seperti ini. Dengan memisahkan T sama dengan 0, dan kita punya P00 sama dengan 1, sehingga kita dapat nanti K-nya 1, sehingga hasilnya adalah P00T-nya hasil seperti ini. Nah, sehingga kita punya P10T-nya, tinggal substitusi ya, karena tadi bentuk P10T-nya bisa dinyatakan sebagai P0T nih. Lambda P10T adalah mu kali 1 min P00, berarti Anda tinggal nyari aja, gitu ya. Tinggal substitusi. Nah, sehingga kalau yang ditanya adalah P0010, ya berarti tinggal Anda masukkan aja. P0010 masukkan ke persamaan ini. Lambda per mu plus lambda, pangkat tinggal ganti aja T-nya 10. Gitu. Tambah mu per mu plus lambda. Nah, cuman ribetnya karena memang Anda tidak mempelajari persamaan diferensial, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial. Gitu ya. Nah, ini nggak pakai tricky sebenarnya bisa, menggunakan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini ada namanya persamaan diferensial homogen, ada non homogen, tapi ada triknya. Jadi ada tekniknya pakai pemisahan variabel gitu ya. Jadi macam-macam istilahnya. Jadi ini kalau di sini dia memisahkan ini supaya orang yang tidak belajar persamaan diferensial bisa menyelesaikannya gitu ya. Jadi dia pakai pemisalan ini. Sebenarnya ini nggak pakai ini pun juga bisa, gitu. Pakai teknik persamaan diferensial yang dipelajari di PD itu bisa. Ya, cuma saya nggak bahas ya, gitu ya, karena Anda tidak memperoleh persamaan diferensial, teori tentang persamaan diferensial. Jadi dia menggunakan konsep ini, pakai pemisalan. Ya. Nah, berikut itu adalah ribet ya, ternyata tidak semudah rantai Markov waktu diskrit gitu ya, karena memang fungsinya dalam bentuk persamaan diferensial secara umum. Nah, kalau sebenarnya tadi yang versi proses kelahiran murni kan tadi yang di awal di part 1 itu sebenarnya sudah diperlihatkan bentuk dari PIJP-nya. Tapi karena di sini
proses yang rantai Markov waktu kontinu itu bukan hanya proses kelahiran murni, berarti untuk proses kelahiran kematian kita bisa menggunakan penyelesaiannya berdasarkan bentuk bentuk dari persamaan diferensial versi Kolmogorov yang maju atau Kolmogorov yang mundur. Nah, pilihan maju mundur itu tergantung konteks aja sih sebenarnya ya. Kalau Anda nanti mau pakai yang forward pun it's okay, nggak masalah gitu ya. Hasilnya juga akan sama. Nah, tergantung dari kebutuhan gitu ya. Anda butuhnya mencari P berapa? Kalau di konteks ini P00 pakai forward oke gitu ya. Berarti P10. Kalau pakai mundur gitu ya. Yang kita butuhkan tetap P00. Nah, versi mundurnya berarti nanti Anda nyarinya P00 berarti I-nya yang gerak ya. Berarti I-nya yang J-nya yang kita fokus ya, gitu. J-nya 0, kan sama juga ya, P00 berarti J-nya yang 0 gitu ya. Berarti di sininya jadinya P10 juga yang Anda butuhkan gitu. Jadi boleh mau pakai yang versi forward ataupun pakai versi yang backward. Jadi bebas ya, nggak ada batasan Anda mau pakai yang forward ataupun yang backward. Biasanya orang yang memilih yang nanti penyelesaiannya lebih mudah saja. Oke. Nah, itu untuk fungsi probabilitas transisi. Nah, bagian terakhir yang kita bahas di kuliah rantai Markov waktu kontinu itu adalah limiting probabilitasnya. Nah, hampir mirip dengan konsep yang diskrit gitu ya. Di sini pada rantai Markov waktu kontinu di teorema 63, jika berlaku ternyata teorema 63 itu tadi yang ini ya. Ini lanjutan ya, teorema 63 itu berlaku jika pada rantai Markov waktu kontinu, jika berlaku bahwa semua state-nya communicate, diingat lagi ya definisi dari communicate, kemudian ternyata rantai Markov-nya positif recurrent, maka kita akan punya ini kan ya, limiting probabilitas bahwa Vj sama dengan limit T menuju 0 dari PIJT ada, dan merupakan solusi dari, jadi limiting probabilitasnya ada tambahan di sini T ya, jadi Vj adalah limit T menuju tahingga dari PIJT ada, dan merupakan solusi dari Vj kali Vj sama dengan sumasi dari K tidak sama dengan J, Q, KJ kali VK, untuk semua state J, bersyarat bahwa jumlahan dari semua VJ itu sama dengan 1. Artinya persamaan ini bisa kita interpretasikan sebagai pada sembarang interval waktu 0 sampai T, banyaknya transisi yang menuju atau masuk ke state J harus setara dengan satu transisi yang keluar dari state J. Nah, sehingga dalam jangka waktu yang panjang kita akan mendapatkan bahwa laju transisi masuk ke state J itu sama aja dengan laju transisi yang keluar dari state J. Jadi Vj ini menggambarkan laju masuk dan keluar dari state J itu sama. Ya. Nah, jadi pernyataan sebelumnya itu bisa kita pahami karena ketika proses ada di state J, dia akan berpindah dengan laju Vj, dan Vj sendiri adalah proporsi dari waktu proses ada di state J. Sehingga Vj kali Vj itu adalah laju proses akan berpindah keluar dari state J. Sebaliknya, ketika proses ada di state K, dia akan menuju state J dengan laju QKJ dan VK adalah proporsi dari waktu proses ada di state K, sehingga laju dari state K ke state J adalah QKJ VK. Maka didapatkan bahwa jumlahan dari semua ini adalah laju proses akan menuju atau masuk ke state J. Nah, sehingga persamaan limiting probabilities yang tadi di atas di teorema 63 disebut juga sebagai balance equation atau persamaan keseimbangan. Karena dianggap bahwa proses laju masuk sama laju keluarnya itu sama. Gitu ya. Kalau di jangka panjang. Nah, di sini kita punya satu teorema lagi untuk pada proses kelahiran kematian dengan laju kelahirannya adalah lambda n,
dan laju kematiannya adalah mu n, kita punya dan didefinisikan theta n adalah lambda 0 kali sampai lambda n min 1 per mu 1 sampai kali mu n, untuk n lebih besar sama dengan 1, maka limiting probabilitasnya adalah sebagai berikut. Saya akan punya V0 adalah sama dengan 1 min summasi dari semua theta tadi, dipangkatkan min 1 atau 1 per ya, dan Vn-nya adalah theta n kali V0 untuk n lebih besar sama dengan 1. Nah, di sini diketahui dengan syarat bahwa penjumlahan semua ini harus dalam bentuk berhingga, harus kecil dari tahingga. Jadi artinya untuk proses kelahiran dan kematian, kita punya bentuk limiting probabilitasnya sendiri. Gitu. Dengan syarat kita mendefinisikan theta n, dan theta n ini harus nilainya berhingga. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Di sini kita punya contoh model antrian MM1, di mana di sini adalah proses kelahiran kematian dengan lambda satunya sama dengan lambda, gitu ya. Untuk n lebih besar sama dengan 0, dan mu n-nya sama dengan mu untuk n lebih besar sama dengan 1. Ya. Dengan menggunakan teorema 64, kita akan punya bentuk theta n-nya adalah, karena ini lambda satunya sama dengan lambda untuk n lebih besar sama dengan 0. Ini bukan lambda 1 ya, ini lambda i. Gitu ya. Lambda i ini juga mu i untuk mu i sama dengan mu untuk semua i ya. Tapi i-nya mulai dari 1. Nah, di sini kita punya theta n adalah lambda dikali lambda dikali lambda gitu ya. Per mu kali mu kali mu. Nah, di sini berarti lambda per mu pangkat n karena ada sebanyak n ya. Kemudian kita akan punya V0. Nah, V0-nya dapat. V0-nya adalah 1 min lambda. V0-nya tadi adalah V0 adalah 1 min jumlahan dari semua ini. Jumlahan dari semua ini dipangkatin min 1. Ya, jumlahan dari semua ini dipangkatin min 1. Oke, berarti saya hapus dulu. Kita cari dulu bentuk dari jumlahan semuanya. Ini kenapa begini nih? Kok nggak bisa dihapus? Kenapa nggak bisa dihapus ya? Oke, kita ini aja ya. Kita lihat di sini. Berarti jumlahan dari semua jumlahan dari semua n sama dengan 1 sampai tak hingga ya tadi ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kan n sama dengan 1 deh. N sama dengan 1 sampai tak hingga ya dari Vn. Theta n. Theta n. Berarti nih lambda, berarti lambda per mu, theta 1 kan lambda per mu tambah lambda per mu pangkat 2 tambah lambda per mu pangkat 3 gitu kan ya berarti ya, dan seterusnya. Berarti merupakan deret geometri tahingga dengan rasio lambda per mu. Berarti jumlahan dari summasi n sama dengan 1 sampai tahingga dari theta n itu adalah 1 per 1 per lambda per mu. Gitu kan? Nah, berarti kita masukkan tadi V0 adalah 1 min berapa tadi? 1 min summasi ya, pangkat min 1. 1 min summasi n sama dengan 1 sampai tahingga pangkat min 1. Berarti 1 per 1 min gitu ya. Nah, jumlahan dia sendiri adalah 1 per 1 min lambda per mu. Berarti 1 per, nah ini kan samakan penyebut, berarti ini artinya 1 min lambda per mu min 1 per 1 min lambda per mu. Ya, berarti di sini nih habis tinggal min lambda per mu. Berarti oh, ini dalam kurung min 1 ya. Ini berarti dalam kurung min 1. Berarti ini hasilnya apa ini? 1 min lambda per mu. Berarti ini min lambda per mu ya.
Berarti ini min 1. Berarti ini 1 per min lambda per mu per 1 per lambda per mu ya. Pangkat min 1 ya. Benar kan ya? 1 per 1. Ya. Berarti ini masih belum selesai. Berarti di sini karena dia pangkat minus, berarti ini naik ya. Ini minus ya, saya ada yang salah nggak ya? Bu izin nanya, Iya. buat yang deret geometri, bukannya A per 1 min R ya, Bu? Oh iya, saya lupa, benar. Lambda per mu per ini ya. Oh iya, benar-benar. Lambda per mu per 1 min lambda. A-nya lambda per mu ya. Saya ingatnya 1. Oke. Lambda per mu per 1 min lambda per mu. Ya, benar. Berarti di sini lambda per mu per 1 min lambda per mu ya. Salah saya. Ntar ya, ini ngapusnya gimana ya? Kenapa ini saya nggak bisa ngapus ya? Oke, saya tulis ulang aja ya di sini ya. Berarti V0 sama dengan 1 min somasi. Somasinya berarti lambda per mu per 1 min lambda per mu. Saya menulisnya gimana sini? Sebentar, saya salah nulis lagi. V0 sini ya, nggak apa ya. V0 sama dengan 1 min. Nah, 1 minnya itu adalah jumlahan dari ini tadi ya, jumlahan dari theta n. Benar kan 1 min somasi. 1 min somasi berarti lambda per mu per 1 min lambda per mu. Kebanyakan nulis 1 per minnya ya. Berarti di sini jadinya apa? Ini pangkat min 1. Berarti 1 min lambda per mu minus gitu ya. Lambda per mu per 1 min lambda per mu. Oh, iya benar. Kok jadinya 2 minus ya? Saya ada yang salah ya? Oh, Masya Allah. Apa? Minusnya kepisah nggak sih, Bu? Minusnya, kenapa yang kepisah? Kayaknya ada yang salah deh saya. Harusnya jawabannya 1. Oh, ini plus nih, Mas. Bukan minus. Saya cek dulu ya, sebentar. Harusnya plus, ya benar. Harusnya plus. Di buku plus ya. Bukan minus. Sebentar. Saya udah nggak hafal soalnya formulanya panjang. Oh iya, 1 plus, benar. Saya salah ya, ini harusnya 1 plus. Jadi formulanya benar 1 plus ya, tolong nanti diperbaiki. Jadi supaya yang benar, ini yang benar. Ini jadinya ini plus. Jadi di sini nanti tinggal 1 per 1 min lambda per mu pangkat min 1. Nah, karena dia pangkat min 1, jadi yang di bawah jadi ini ya. Itu 1 min lambda per mu. Ya, jadi hasilnya ini 1 per lambda per mu dan Vn-nya adalah lambda per mu pangkat n kali V0. Ya, tinggal masukkan saja V0-nya. Berarti proporsi waktu di mana sistem akan kosong itu adalah V0. Itu adalah 1 minus lambda per mu. Dan rata-rata banyaknya pelanggan pada sistem. Nah, kalau rata-rata banyaknya pelanggan pada sistem, berarti itu jumlahan dari N sama, karena ekspektasi ya, ekspektasi dari N gitu ya, ekspektasi dari banyaknya pelanggan, berarti ekspektasi dari banyaknya pelanggan, berarti ekspektasi dari N gitu ya. Ekspektasi dari N berarti sumasi dari N sama dengan 0 sampai hingga N kali Vn-nya. Jadi N kali Vn. V0 kali lambda per mu kali sumasi N sama dengan 1. N kali lambda mu pangkat N-1. Ini tinggal masalah manipulasi aja. Di sini V0 kali lambda per mu kali 1 per ini 1 min lambda per mu kuadrat. Ya.
Di sini kan ini mulainya 1 ya, ini benar ya saya ya. Ini tadi salah karena tadi saya mikirnya ini A-nya 1 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah lambda mu per 1 min lambda per mu. Ya, tinggal Anda masukkan saja. Di sini ada edit ya. Di sini harusnya plus bukan minus. Yang di sini harusnya plus. V0 adalah 1 plus ya. Saya salah nulis. V0 adalah 1 plus. Nah, contoh berikutnya, caranya sama sih. Nah, kalau ternyata kita punya sign shop di presentasi sebelumnya yang di bagian 1, tentukan limiting probabilitasnya. Nah, karena proses tersebut bukanlah birth death proses, nah kita perlu menerapkan teorema 63. Jadi kita tidak bisa menerapkan teorema 64 karena teorema 64 ini hanya berlaku untuk proses kelahiran kematian. Sementara Schustein yang kemarin itu bukan proses kelahiran kematian ya, karena sistemnya itu kemarin ya. Nah, di sini kita punya laju transisi masuk ke state G sama dengan laju transisi keluar dari state G. Di sini kita punya lambda kali V0 sama dengan mu2 kali V2. Kemudian mu1 kali V1 sama dengan lambda kali V0. Kemudian mu2 kali V2 sama dengan mu1 kali V1. Ya, jadi yang Schustein kemarin itu kita gunakan sebagai contoh dari ini ya. Kan kemarin yang masuk itu ke state 0, itu berarti lambda kali V0. Nah, keluarnya yang mana gitu? Keluarnya berarti keluar dari state 0. Ya, keluar dari masuk ke state 0, keluar dari state 0. Keluar dari state 0 itu berarti yang lambda kali P0. Ini ini yang keluar, ini salah ya, ini harusnya keluar. Ini harusnya masuk. Ya, jadi ini di state 0 lambda kali V0, kemudian masuknya itu adalah mu2 kali V2 ya. Kalau di state 1 berarti mu1 kali V1 sama dengan lambda kali V0 ya, masuk dari state. Ini kalimatnya ini kalimatnya benar ya, laju transisi keluar ke state J. Kemudian ini laju transisi masuk ya, masuk ke state J. Ya. Jadi di sini, nah ini berarti masuk ke state, keluar ke state J itu berarti mu2 kali V2 sama dengan mu1 kali V1. Ya. Ini adalah bentuk dari, jadi intinya gini, jadi kalau ternyata model Anda adalah proses kelahiran kematian, maka Anda bisa langsung gunakan teorema 64. Kalau dia proses yang bukan kelahiran dan kematian, Anda gunakan teorema 63. Gitu ya, bahwa laju transisi masuk sama dengan laju transisi keluar. Oke, jadi tinggal Anda substitusi bahwa dengan menggunakan bentuk yang ini, kita punya nanti V1 sama dengan lambda V0 per mu1 dan V2 sama dengan lambda V0 per mu2. Nah, nanti tinggal punya informasi bahwa jumlahan dari semua V adalah 1, sehingga kita akan peroleh bentuknya seperti ini. V0-nya seperti ini, V1-nya seperti ini, dan V2-nya seperti ini. Nah, terakhir ini adalah contoh limiting probabilitas juga. Di sini kita punya mesin, di mana mesin ini bisa diperbaiki dengan distribusi waktu perbaikannya adalah berdistribusi eksponensial dengan rate lambda. Kemudian jika gagalnya itu ada 2 tipe. Tipe pertama adalah kegagalan tipe pertama adalah waktu perbaikannya berdistribusi eksponensial dengan rate mu1, dan tipe kedua juga berdistribusi eksponensial dengan rate mu2. Nah, masing-masing kegagalan itu atau kerusakan tersebut independen gitu ya. Di mana kejadian tipe 1 itu probabilitasnya P, dan kejadian tipe 2 kegagalannya dengan probabilitas 1 min P.
Nah, pertanyaannya adalah berapa proporsi waktu dari mesin akan mengalami kerusakan tipe 1, kemudian proporsi dari waktu akan mengalami kerusakan tipe 2, gitu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini berarti state-nya sama seperti yang contoh mesin tadi, kita punya state-nya adalah 0 jika mesinnya dalam kondisi up, itu artinya berarti dalam kondisi bekerja gitu ya. Nah, dan kondisi ada tipe 1 itu adalah keadaan tipe 1 kalau mesinnya rusak karena tipe 1, dan 2 kalau mesinnya rusak karena tipe 2 gitu ya. Nah, maka persamaannya karena ini bukan jenis bird and death process, maka kita akan menggunakan persamaan equation tadi ya, persamaan keseimbangan tadi, balance equation, bahwa laju masuk sama dengan laju keluar. Di sini kita akan punya bahwa lambda P0 sama dengan mu1P1 tambah mu2P2. Nah, lambda P0 itu berarti kan P0 itu tadi waktu perbaikan gitu ya. 0 itu berarti kondisinya up gitu ya, kondisinya up itu berarti bekerja. Kemudian jika gagal, oke, berarti up itu berarti siap bekerja ya mesinnya ya. Berarti di sini lambda P0, jadi berarti begitu diperbaiki kan dia bisa bisa bekerja gitu ya. Lambda P0 sama dengan mu1P1 tambah mu2P2. Ya, di sini lambda P0 sama dengan mu1P1 tambah mu2P2. Berarti dia keluar, berarti kan di sini berarti jika kegagalan tipe 1, maka waktu memperbaiki mesinnya berdistribusi eksponensial dengan rate mu1. Jika tipe 2, repair time-nya itu eksponensial dengan rate mu2. Ya, nah berarti di sini dia lambda P0-nya sama dengan mu1P1 tambah mu2P2. Nah, sementara mu1P1 itu adalah sama dengan lambda P kali P0. Karena kan tadi dia bisa mengalami each failure, itu dia bisa probabilitas tipe 1-nya adalah probabilitasnya P, dan tipe 2-nya adalah probabilitasnya 1 min P. Jadi mu2P2 sama dengan lambda kali 1 min P kali P0. Dan di sini diketahui P0 P1 tambah P2 adalah 1. P0 di sini itu sama dengan V0 yang tadi saya bahas ya, V1, V2. Nah, sehingga kita akan dapat nanti P0-nya segini, P1-nya segini, dan P2-nya segini. Jadi ini C ini adalah yang ini, P0, berarti ya. Kemudian A itu berarti P1, B itu berarti P2. Gitu. Berarti ini selesai untuk materi rantai Markov waktu kontinu. Ya, jadi intinya di rantai Markov waktu kontinu bagian kedua ini kita membahas satu fungsi probabilitas transisi. Yang pertama, kalau dia proses kelahiran murni, kita punya bentuk PIJT yang udah langsung dicari tanpa persamaan diferensial. Nah, kalau ternyata kita punyanya adalah fungsi probabilitas transisi, mencari fungsi probabilitas transisi, tapi bukan proses kelahiran murni, berarti Anda harus menggunakan tadi persamaan diferensial forward atau persamaan diferensial backward. Nah, kemudian berikutnya untuk limiting probabilitas ada dua teorema. Teorema yang pertama adalah versi yang ini nih, laju transisi masuk sama dengan laju transisi keluar. Sementara satu lagi teoremanya berlaku untuk proses kelahiran dan kematian. Ya. Nah, teorema 64 ini berlaku untuk proses kelahiran kematian, dan Anda bisa mencari langsung probabilitas, limiting probabilitasnya dengan formula V0 adalah ini dan Vn adalah itu ya. Sementara kalau untuk versi limiting probabilitas yang bukan proses kelahiran kematian, kita pakai teorema 63. Oke, kurang lebih seperti itu. Laju transisi masuk sama dengan
laju transisi keluar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Saya masih terkoneksi kan ya? Masih, Bu. Iya, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Jadi materi hari ini relatifly memang cukup berat gitu ya, cukup banyak gitu ya, terkait sama limiting probabilitas ataupun fungsi probabilitas transisi rantai Markov waktu kontinu gitu ya. Jadi untuk probabilitas transisi rantai Markov waktu kontinu itu tadi ada beberapa teorema gitu ya terkait penentuan fungsi probabilitasnya bagaimana, dan itu ternyata melibatkan persamaan diferensial gitu ya. Kecuali untuk kelahiran murni punya bentuk khusus gitu ya, udah bisa kita cari tadi. Sementara untuk limiting probabilitas tidak ada persamaan diferensial ya, cukup mencari bentuk apakah dia merupakan proses kelahiran kematian atau bukan. Gitu ya, karena untuk proses kelahiran kematian kita punya bentuk limiting probabilitas khusus. Nah, kalau untuk yang bukan berarti kita pakai teorema yang 63. Itu sih intinya kuliah hari ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu kuliah kita hari ini sampai di sini. Pekan depan jangan lupa presentasi dan kemungkinan besar ada kuis ya. Nanti saya sampaikan lagi di grup WA, nanti kuisnya jadinya kapan gitu ya. Karena nanti saya akan tanyakan dulu sama Pak Kavi terkait kelas, apakah nanti di kelas aktuaria mau barengan juga kuisnya atau kuisnya kita tuh hanya yang statistik saja gitu ya. Jadi kalau barengan nanti jadwalnya disesuaikan, tapi kalau misalkan tidak barengan hanya statistik saja berarti kemungkinan besar kuisnya nanti di hari Selasa jam yang 16 ya. Di jam yang kedua. Kan kita kuliahnya 2 kali harusnya ya, Selasa jam 8 sama jam 16. Berarti kalau tidak ada, berarti nanti kita kuis. Kalau tidak barengan dengan kelas aktuaria, berarti kita kuis di Selasa jam 16. Oke, berarti pekan depan itu sepertinya semua matkul kayaknya akan kuis. Jadi nanti survival juga kuis, metode peramalan juga kuis, tapi mungkin di jam 16 ya gitu ya. Kita masih ada kuliah sedikit tentang seasonal ARIMA untuk yang metode peramalan. Jadi nanti mohon
waktunya di-spare untuk belajar untuk pekan depan ya, karena pekan depannya berikutnya Anda akan UAS gitu ya di tanggal 30 ya, UAS ya. Ya, kita mulai UAS di tanggal 30 sampai nanti 11 Juni. 2 minggu ya. Tidak ada perkuliahan lagi selama periode UAS. Jadi perkuliahan terakhir itu di tanggal 27. 27 atau 28 kalau ada yang kuliahnya hari Sabtu ya. Oke, berarti untuk pekan depan tanggal 24 kemungkinan besar kita akan ada kuis dan presentasi ya, kelompok 4 kelompok terakhir di pagi harinya. Kemudian di jam 16-nya kita akan kuis. Begitu juga untuk matkul survival sepertinya, sama matkul metode peramalan ya, yang saya ampu matkul itu akan ada kuis juga di tanggal 24 dan tanggal 23. Oke, itu saja informasi yang saya berikan hari ini. Saya cukupkan kuliah kita sampai di sini untuk materi rantai Markov waktu continue. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang disampaikan dan mengerti, gitu ya. Saya tunggu nanti presentasinya di pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.